Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Arinitias dengan NIM 2023015078 dari kelas 2B. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Simak terus videonya. Nah, pastinya kita sudah tidak asing lagi kan dengan apa itu pola bilangan. Kita dari SD, SMP, hingga SMA kan sudah mempelajari yang namanya pola bilangan. Nah, pola bilangan itu kan merupakan anggota himpunan bilangan yang apabila kita satukan itu membentuk suatu deret angka. Nah, berikut ini merupakan contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang pertama yaitu formasi pemandu sorak. Nah, kalian pasti asing kan dengar kata formasi pemandu sorak? Nah, formasi pemandu sorak ini itu bisa nama lainnya yaitu cheerleaders. Nah, cheerleaders ini pasti kalian tahu kalau cheerleaders kan. Nah, cheerleaders itu biasanya itu terdapat dalam permainan bola basket, bukan dalam bermain, tetapi cheerleaders ini itu biasanya untuk menyemangati setiap regu atau kelompok anggota basket tertentu. Nah, biasanya cheerleaders itu sudah dipersiapkan atau sudah terlatih sehingga bisa membentuk suatu formasi tertentu. Biasanya tuh apabila pemandu soraknya itu berjumlah satu tingkat, itu biasanya dibutuhkan satu orang saja. Sedangkan piramidanya itu terdapat berjumlah dua tingkat, itu dibutuhkan 3 orang. Dan jika piramidanya itu berjumlah 3 tingkat, itu biasanya dibutuhkan 6 orang. Nah, jadi pola-pola tersebut itu membentuk suatu pola bilangan. Contoh yang kedua yaitu pembelahan sel atau istilah biologinya itu mitosis. Nah, mitosis ini biasanya itu mudah diprediksi guys, karena biasanya itu dikalikan dengan 2. Nah, biasanya tuh mula-mula tuh terdapat satu sel. Nah, satu sel itu terjadi pembelahan, terus menjadi 2. Nah, kan terdapat 2 sel. 2 sel tersebut juga terjadi pembelahan, jadinya 4. 4 sel terjadi pembelahan, jadinya 8. Jadi, dari pembelahan sel tersebut itu bisa menciptakan pola bilangan. Gitu. Nah, contoh yang ketiga yaitu perkembangbiakan pada amoeba. Nah, pasti kalian juga tahu lah ya apa itu amoeba. Amoeba juga merupakan hewan sejenis sel begitu. Nah, amoeba ini berkembang biak itu dengan cara membelah selnya. Nah, contohnya yaitu ibarat 20 menit pertama yaitu terjadi pembelahan menjadi 2. Nah, terus pada menit ke-40 menjadi 4. Dan setelah 1 jam itu membelah menjadi 8. Nah, dan seterusnya. Jadi perkembangbiakan pada amoeba ini kan seperti pembelahan sel juga ya. Jadi akan membentuk suatu pola bilangan. Nah, contoh yang keempat yaitu susunan persegi pada Rubik. Nah, pasti kalian juga pernah kan bermain Rubik. Nah, kotak-kotak pada Rubik ini membentuk susunan bilangan. Bilangan tersebut itu berasal dari bilangan kuadrat. Nah, jadi hal tersebut itu juga membentuk pola bilangan. Nah, biji bunga daisy ini juga bisa dihitung menggunakan deret Fibonacci. Nah, jadi mungkin kalian apabila di rumah itu mempunyai tanaman bunga daisy, bisa kalian lihat di bijinya, biji dalam bunganya. Nah, coba dihitung menggunakan deret Fibonacci. Nah, hal tersebut juga bisa membentuk deret pola bilangan. Nah, contoh yang keenam yaitu pertumbuhan ranting pohon. Nah, kita pun juga tidak tahu ya bahwa mungkin pohon itu tumbuh ranting itu setiap bulan, setiap tahun, bahkan setiap hari itu belum tahu jumlahnya itu berapa. Tapi bisa kita asumsikan bahwa saya pernah membaca jurnal bahwa setiap satu pohon itu 1 bulan itu tumbuh 2 ranting. Nah, apabila 2 bulan kan, kalau setiap bulan itu 2 ranting, kalau 2 bulan itu
4 ranting dan seterusnya. Jadi pertumbuhan ranting pada pohon juga bisa membentuk deret atau pola bilangan. Nah, contoh selanjutnya pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pola pembuatan meja. Nah, di sekitar kita pasti banyaklah benda yang berbentuk persegi panjang. Ada panjang ke samping atau horizontal, ada panjang ke atas atau vertikal dan sebagainya. Nah, sebagai contoh yaitu panjang ke samping atau horizontal. Nah, logikanya saja apabila bawahnya itu 2 maka ke atasnya 1, dan apabila bawahnya itu 3 maka ke atasnya yaitu 2. Nah, rumusnya yaitu UN sama dengan N dalam kurung N plus 1. Jadi hal tersebut itu bisa membentuk pola bilangan. Nah, selain contoh tersebut, ini merupakan contoh yang terakhir ya, yaitu susunan bola biliar. Nah, susunan bola biliar itu juga membentuk suatu pola bilangan. Nah, jadi itulah contoh-contoh dari pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.